Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Kalian pasti tahu kan dengan Masjid Raya Al-Jabar. Nah, masjid ini merupakan ikon baru Kota Bandung yang diresmikan pada Jumat 30 Desember tahun 2022. Lokasinya berada di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Masjid terapung ini kokoh berdiri di tengah sebuah embung ataupun kolam retensi. Nah, jika permukaan air di kolam retensi Gedebage mencapai batas maksimal, maka Masjid Raya Al-Jabar yang berdiri megah di tengahnya akan tampak mengapung di atas danau. Pemandangannya akan sangat-sangat indah banget. Nggak hanya itu ya, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat ini juga dilengkapi bangunan penunjang lainnya, termasuk ruang terbuka. Hal ini dikarenakan Masjid Raya Al-Jabar nggak hanya dirancang sebagai tempat ibadah, namun juga tempat pembinaan khazanah Islam dengan sentuhan konsep wisata. Lantas, kenapa sih masjid ini dibangun? Nah, langsung saja kita bahas tentang sejarah Masjid Raya Al-Jabar. Kalau kalian penasaran tentang sejarahnya, ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa masjid lainnya bisa menikmati konten ini. Dikutip dari kompas.com, sejarah pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini mengalami perjalanan yang cukup panjang ya. Usulan membangun masjid milik Provinsi Jawa Barat ini sudah dimulai pada tahun 2016 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Nah, saat itu Provinsi Jawa Barat masih menumpang kepada Masjid Agung Bandung karena belum memiliki masjid sendiri ya. Sementara itu, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap level pemerintahan memiliki masjidnya sendiri, yaitu Masjid Negara milik negara, Masjid Raya milik provinsi, Masjid Agung milik kota dan kabupaten, Masjid Besar milik kecamatan, dan Masjid Jami milik desa. Nah, saat itu kebetulan Ridwan Kamil yang juga seorang arsitek menawarkan diri untuk membuat rancangan Masjid Al-Jabar ini. Singkat cerita, Gubernur kala itu Ahmad Haryawan kemudian meresmikan dimulainya pembangunan masjid terapung ini pada Jumat 29 Desember tahun 2017. Nah, pembebasan tanah untuk Masjid Raya Provinsi Jawa Barat dan kolam retensi atau embung untuk mencegah banjir di sekitar Gedebage sendiri telah dimulai sejak tahun 2015 dengan luas 4,5758 hektar oleh Biro PBD. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 yaitu seluas 12,2066 hektar oleh Biro PBD. Dan pada tahun 2017 seluas 3,3556 hektar oleh Dinas BMPR. Ridwan Kamil yang memenangkan Pilkada Jabar 2018 kemudian berkesempatan nih melanjutkan pembangunan masjid yang dirancangnya sendiri. Nggak selalu mulus ya, pembangunan salah satu masjid terbesar di Jabar ini sempat terhenti selama 1,5 tahun akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 kala itu. Rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengupayakan penyelesaian Masjid Raya Al-Jabar di tahun 2020 sehingga bisa digunakan pada tahun 2021 menjadi tertunda hingga akhir tahun 2022. Pada akhirnya, masjid ini dapat diresmikan tepat 5 tahun setelah peletakan batu pertamanya, yaitu pada akhir tahun 2022. Lantas kenapa ya masjid ini diberi nama Masjid Al-Jabar? Penasaran kan kalian? Langsung aja kita bahas. Dikutip dari laman resmi Provinsi Jawa Barat, filosofi Al-Jabar yang merupakan salah satu Asmaul Husna yang punya makna maha perkasa. Sementara dilansir dari laman kompas.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa nama yang digunakan terkait dengan filosofi desain masjidnya. Perlu kalian ketahui ya, filosofi desain Masjid Raya Al-Jabar ini seperti mengembalikan masa kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan. Menurut Gubernur Jawa Barat yang sering disapa Kang Emil ini, jadi Al-Jabar ini karena namanya mirip dengan singkatan Jawa Barat, yakni Jabar. Kemudian Al-Jabar ini juga matematika, rumusnya juga datang dari matematika dari sebuah rumus. Nah, kalau matematika jadi sebuah angka, dan kalau arsitektur rumus itu jadi 3 dimensi. Ini yang diungkapkan Kang Emil di Gedung Sate. Konsep inilah yang kemudian diterjemahkan Ridwan Kamil dalam bentuk desain kubah 3 dimensi. Jadi kalau kalian lihat desainnya adalah kumpulan perulangan-perulangan dari besar, sedang, kecil yang sebetulnya itu rumus matematika. Karena dulu Islam berjaya dari ilmu pengetahuan khususnya matematika. Lantas apa sih keistimewaan Masjid Raya Al-Jabar ini? Dan ada apa aja di Masjid Raya Al-Jabar ini? Di sini akan kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, arsitektur ikonik. Arsitektur Masjid Raya Al-Jabar ini berbeda dari arsitektur masjid yang biasa ditemukan sehari-hari.
Bentuknya seperti setengah bola raksasa yang berukuran 99 x 99 meter dengan tinggi 40 meter. Dengan bentuk yang sama dan konsisten dari sisi manapun, membuat arsitektur masjid ini ikonik banget. Dan istimewanya lagi, masjid ini berdiri tanpa satupun kolom penyangga. Yang kedua, Masjid Terapung. Nah, apabila kalian lihat dari kejauhan, bangunan masjid ini akan tampak terapung di atas air. Namun faktanya masjid ini dibangun dengan air yang mengelilinginya di 4 sisi. Pantulan bentuk masjid yang sempurna di air danau pun semakin mendukung kesan terapung yang dihadirkan di Masjid Raya Al-Jabar. Yang ketiga, 4 menara. Gak lengkap rasanya jika sebuah masjid tidak memiliki menara yang mendampinginya. Nah, bangunan Masjid Raya Al-Jabar juga dikelilingi oleh 4 menara yang menjulang setinggi 99 meter. Selubung yang membungkus menara ini membuatnya terlihat seperti tiang dengan tekukan-tekukan. Dan menariknya lagi, warna biru, kuning, dan ungu di menara bisa menyala di malam hari loh. Yang keempat, ruang sholat yang monumental. Besar dan tingginya ruang sholat ditambah lagi nggak ada kolom-kolom yang menghalangi, membuat ruangan menjadi monumental banget. Ketika memasuki ruangan, kalian akan merasa sangat kecil, terlebih dengan adanya lafaz Allah yang berukuran besar tepat di atas kepala kalian. Kehadirannya semakin meyakinkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala rahmatnya tidak akan berhenti untuk diberikan kepada tiap hambanya. Yang kelima, ekspresikan 27 kabupaten kota Jawa Barat. Sebagai masjid milik warga Jawa Barat, area sholat dikelilingi oleh 27 relung yang merepresentasikan jumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Tiap relung akan mewakili tiap kota dan kabupaten melalui motif batiknya yang dibuat dari plat tembaga dan dipahat secara manual oleh para perajin lokal. Yang keenam, melibatkan perajin lokal. Nah, Masjid Raya Al-Jabar juga dipenuhi dengan beragam karya seni dari berbagai bahan. Pembuatan kerajinan tangan ini melibatkan ratusan perajin lokal. Ada mozaik untuk pavilion wudhu dan di bawah lantai mezanin, lampu gentur di bawah mezanin, kerajinan tembaga di relung, kaca patri untuk koridor, kuningan di bagian railing dan mihrab, kayu jati untuk railing dan rak Al-Quran, serta standing AC. Yang ketujuh, tata cahaya berganti warna. Pesona Masjid Raya Al-Jabar nggak akan ada kata selesai untuk dinikmati ya, apalagi jika kalian berkesempatan untuk menikmati suasananya pada malam hari. Koridor masjid mulai memancarkan warna kekuningan, lalu kalian tengoklah bangunan utama dan menaranya. Lampu-lampu juga mulai menyala dan tunggu hingga kalian akan bisa melihatnya berganti warna. Jangan ketinggalan ya untuk mendongak dan melihat makara di atas bangunan yang akan terus berganti warna. Yang ke-8, pusat edukasi dan rekreasi religi. Dengan keragaman fasilitas menarik yang akan disediakan, Masjid Raya Al-Jabar dirancang untuk menjadi pusat edukasi dan rekreasi religi baru bagi masyarakat. Masjid juga menyediakan perpustakaan, taman di luar area sholat juga bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-anak. Yang ke-9, lantai mezanin. Lantai yang berada di atas area sholat utama ini dikhususkan untuk area sholat jamaah perempuan dengan pemandangan yang berbeda. Kalian bisa mengabadikan momen dengan latar lafaz Allah dan interior masjidnya yang indah. Yang ke-10, relung. Sebelum meninggalkan area sholat, berhentilah di setiap relung ya. Relung ini berjumlah 27 buah yang merepresentasikan 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Tiap guratan dalam relung merupakan karya ratusan pengrajin dari Boyolali yang dikerjakan manual. Dan yang gak kalah penting, yang ke-11, Royal Crown. Nah, penting banget nih, Royal Crown ini berada di puncak plafon area sholat masjid. Mahkota ini berupa kaligrafi lafaz Allah yang berukuran sangat besar dan menggantung ke bawah. Jadi kalau kalian mendongak ke atas, kalian akan melihat lafaz Allah yang sangat besar. Jadi kita yang di bawah akan merasa sangat kecil ya, dan merasakan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang juga dipopuler dengan sebutan Masjid Terapung ini juga dikelilingi danau retensi sebagai penyerap air yang datang dari utara menuju selatan kawasan kota Bandung. Sebagai informasi lagi ya, infrastruktur satu ini juga sejalan dengan upaya penanganan banjir di kawasan timur kota Bandung, khususnya wilayah Gede Bage. Di saat pembangunan kolam retensi menjadi salah satu upaya yang sedang digencarkan Pemkot Kota Bandung. Ada yang baru lagi di Masjid Raya Al-Jabar ini.
Ternyata Masjid Raya Al-Jabar semakin lengkap dengan hadirnya fasilitas baru, yakni Galeri Rasulullah. Di galeri ini pengunjung bisa menambah wawasan tentang perkembangan agama Islam, bahkan hingga di Jawa Barat. Di Galeri Rasulullah ini terdapat sejumlah diorama kehidupan sosial masyarakat Timur Tengah di masa syiar Islam. Menariknya lagi nih, sebagian besar informasi bisa diakses hanya dengan sekali sentuh di layar melalui perpaduan teknologi visual dan cahaya yang memikat. Galeri Rasulullah yang terletak di Masjid Al-Jabar, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung ini telah diresmikan 27 Maret 2023 lalu. Di dalamnya terbagi atas 15 ruangan dengan masing-masing tema yang berbeda. Kelimanya akan menampilkan kisah perkembangan agama Islam mulai dari perkenalan, zaman sebelum kenabian, era Makkah, Madinah, serta masuknya Islam di Jawa Barat. Selain ditampilkan melalui kekuatan visual, di sana juga terdapat deskripsi dari masing-masing visual, sehingga memudahkan kalian untuk memahami masing-masing tema yang disuguhkan. Gak kalah menarik, replika perabotan serta baju perang di era masa tersebut juga tersimpan rapi. Manajer operasional Galeri Rasulullah, Edia Nurudiana, mengatakan, teknologi canggih ini dimaksudkan agar pengunjung Galeri Rasulullah semakin tertarik mempelajari sosok Rasulullah SAW dan perkembangan Islam di seluruh dunia, dan berharap dengan adanya Galeri Rasulullah ini dapat menjadi ruang edukasi bagi pengunjung, sehingga sekitar 70%-nya disematkan teknologi canggih agar semakin menarik untuk dilihat dan dipelajari. Dan untuk menunjang tampilan informasinya, kalian bisa membaca berbagai deskripsi seputar perkembangan Islam, termasuk memahami Al-Quran menggunakan teknologi interaktif touch read. Melalui teknologi ini, hal-hal yang ingin kalian ketahui bisa diakses hanya dengan menyentuhnya. Nah, bagi kalian calon pengunjung harus ya mendaftarkan diri secara online untuk berkunjung ke Galeri Rasulullah di Masjid Raya Al-Jabar. Pendaftaran bisa diakses melalui website resmi DKM Masjid Raya Al-Jabar di https://aljabar.go.id. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV? Menarik kan Masjid Raya Al-Jabar ini? Selain indah, futuristik, dan bernilai wisata, kalian juga bisa mengedukasi anak-anak tentang peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai masuknya Islam di Jawa Barat. Jadi cocok banget untuk pemirsa Majid TV membawa anak-anak agar mempelajari tentang Islam serta mengenal Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Lantas pemirsa Majid TV, kami tunggu nih pengalaman kalian mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء